Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di video kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Silahkan simak video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dengan mengetik nama dan kelas. Kompetensi dasar menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa fungsi darah? Ya, darah berfungsi sebagai menjaga kestabilan suhu tubuh, mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Anak-anak, darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Nah, zat-zat terlarut dalam plasma darah tersusun atas protein seperti albumin, fibrinogen, dan globulin, serta zat-zat lain seperti nutrisi, mineral, hormon, antibodi, urea, dan karbon dioksida. Nah, untuk elemen seluler terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Berikut ini akan Ibu jabarkan jenis sel dari elemen seluler. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit berbentuk bulat, pipih, dengan bagian tengahnya cekung atau disebut juga dengan bikonkav. Tidak memiliki inti sel dan berwarna merah yang disebabkan adanya hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang mengandung zat besi. Eritrosit paling banyak terdapat dalam darah. 1 mm kubik darah atau sekitar 1 tetes darah mengandung 4-5 juta eritrosit loh. Anak-anak, tahukah kalian ketika di dalam paru-paru, hemoglobin dari eritrosit mampu mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Sedangkan ketika eritrosit dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen akan berkurang sehingga oksigen akan lepas dari hemoglobin dan menuju sel-sel tubuh. Selanjutnya, hemoglobin akan berikatan dengan karbon dioksida dan membentuk karbaminohemoglobin. Eritrosit dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun selama dalam kandungan, eritrosit dibentuk di hati dan limpa.
Eritrosit berumur 100 sampai 120 hari. Eritrosit yang tua akan dihancurkan oleh sel makrofag dalam hati dan limfa. Di dalam hati, hemoglobin dirombak menjadi bilirubin atau pigmen empedu. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Leukosit bentuknya tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 5.000 sampai 10.000 leukosit. Fungsi utama leukosit adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila terjadi peningkatan leukosit, kemungkinan terjadi infeksi di dalam tubuh. Jika jumlah leukosit kurang dari normal atau sekitar kurang dari 5.000 sel per milimeter kubik, disebut leukopenia. Nah, kemudian jika jumlah leukosit lebih dari normal, yaitu lebih dari 10.000 sel per milimeter kubik, maka disebut leukositosis. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula di dalam sitoplasma yang ada di leukosit, dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit terdiri dari monosit dan limfosit. Nah, yang ketiga, keping darah atau trombosit. Trombosit bentuknya beragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak memiliki inti dan memiliki granula. Jumlah trombosit pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik. Umur trombosit yaitu sekitar 5 sampai 9 hari. Trombosit sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga trombosit disebut juga sel pembekuan darah. Anak-anak, tahukah kalian ketika tubuh kalian terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Tromboplastin akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin dengan adanya ion kalsium dan vitamin K yang ada di dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Kemudian, benang-benang fibrin menjaring sel-sel darah sehingga luka akan tertutup dan darah tidak keluar lagi. Nah, anak-anak, itu dia tadi pemaparan materi tentang darah yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Masih banyak lagi materi tentang sistem peredaran darah manusia yang akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dengan mengetik nama dan kelas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.